السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha mengisi hari-hari kita, untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yang artinya gunakan sebaik mungkin 5 hal sebelum datang 5 hal. Di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wasihhataka qabla suqmik wa hayataka qabla mautik. Yang artinya gunakan sebaik mungkin masa sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum datang masa sakit. Begitu pula gunakan sebaik mungkin masa hidup, umur, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada Anda sebelum datang kematian itu menjemput Anda. Ya. Maka sejatinya nikmat umur, nikmat kesempatan ini adalah modal. Ya, modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang namanya modal kalau digunakan sebaik mungkin, maka orang itu akan beruntung. Tapi kalau disia-siakan, maka dia akan buntung dan merugi. Maka ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sama-samanya kita hadir di tempat ini, ya ini menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebagaimana sabda beliau dalam banyak hadis yang sahih, seperti sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nanti barang siapa yang menempuh suatu jalan
dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Dan ini salah satu bentuk cara kita mengisi umur kita, yang mengisi hari-hari kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan amal soleh, itu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang huququz zawjain. Itu hak dan kewajiban suami istri. Ya, pembahasan seperti ini sangat penting untuk kita dengarkan, untuk kita pahami. Karena ya di masa-masa sekarang ini betapa banyak ya rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang rusak. Ya, salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sebab terbesarnya adalah tidak terlaksana hak dan kewajiban di antara pasangan suami dan istri yang ada di rumah tangga tersebut. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa hal kaitan dengan bagian yang pertama dari hak dan kewajiban suami istri, di mana pembahasan di kitab yang kita baca ini dibagi menjadi 3. Jadi ada hak dan kewajiban yang bareng-bareng, yang semestinya dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak suami ataupun pihak istri. Itu namanya al-haq, al-huquq al-mushtarakah. Kemudian bagian yang kedua adalah hak yang khusus bagi suami. Kemudian yang ketiga, hak yang khusus bagi istri. Nah, bagian pertama itu sudah kita sampaikan beberapa hal, itu dari al-huquq al-mushtarakah. Ya, hak-hak yang berbarengan untuk dilaksanakan ya baik oleh suami ataupun istri. Itu yang pertama adalah al-musyarakatu fil ibadah. Itu agar ya pasangan suami istri hendaknya mereka saling tolong menolong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan ya rumah tangga mereka itu sebagai ajang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun bergandengan tangan ya untuk saling bahu membahu, saling bersinergi, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka tidak hanya sekedar berkumpul di dunia, tidak hanya sekedar satu atap, satu rumah di dunia. Bahkan dengan sebab itu insya Allah mereka juga akan bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadi harapan mereka, sehingga mereka selalu berusaha untuk saling tolong menolong dalam ketaatan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka saling nasihat menasihati ketika pasangannya terjerumus pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, diingatkan. Ketika pasangannya sudah mulai terlihat futur, agak malas dalam beribadah, maka dia pun menyemangati. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan dahulu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, ya, kemudian dia sholat, lantas kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat bareng gitu. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi SAW, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari, lantas dia sholat dan dia pun membangunkan suaminya. Ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bagian pertama.
itu hak yang berbarengan antara suami dan istri agar mereka saling tolong-menolong dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua juga dari al-huquq al-mushtarakah adalah husnul isyrah az-zawjiyah. Itu hendaknya masing-masing dari pasangan suami istri selalu berusaha bersikap baik, ya, bersikap baik kepada pasangannya. Ya, maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wahai para laki, para suami, hendaknya kalian bersikap baik ya kepada istri-istri kalian. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan ukuran baik atau buruknya seorang laki-laki itu adalah tergantung sikapnya kepada istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik sikapku kepada istriku. Nah, begitu pula sebaliknya. Ya, sebagaimana seorang suami dituntut untuk bersikap baik kepada istrinya, begitu pula seorang istri. Ya, dia berkewajiban juga untuk bersikap baik kepada suaminya, begitu. Nah, kemudian kata penulis buku ini, wa min husnil isyrah an yu'amila kullu wahidin min az-zawjain sahibahu birrifqi wal ihsan. Jadi di antara bentuk ya baiknya hubungan suami istri adalah ketika masing-masing dari suami istri itu bersikap lembut kepada pasangannya. Ya, ini berlaku bagi suami ataupun istri. Ya, seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anjashah. Ya, beliau mengatakan, "Ya Anjashah, rifqan bil qawarir." Wahai Anjashah, bersikap lembutlah engkau kepada gelas-gelas kaca. Ya, Nabi SAW mengumpamakan seorang istri seperti gelas kaca yang mudah pecah, yang seorang suami itu harus berhati-hati, ya, alon-alon, ya, tidak kasar, tidak bengis, dan seterusnya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian kata Nabi SAW, kalau engkau memaksa untuk meluruskannya dengan cara paksa, pasti akan patah. Tapi kalau engkau biarkan, akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, Nabi SAW, maka bersikap baiklah, ya, bersikap lembutlah kalian kepada wanita. Nah, begitu pula sebaliknya. Ya, seorang istri juga diperintahkan untuk bersikap lembut kepada suaminya, ya, dan jauh dari ucapan-ucapan kasar, kotor, dan semacamnya. Jadi ini berlaku bagi kedua belah pihak. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wattaghafulu 'anis zallat. Begitu pula hendaknya masing-masing dari pasangan suami istri itu cepat melupakan kesalahan pasangannya. Ya, at-taghaful itu melupakan dari ketergelinciran, dari kesalahan pasangannya. Karena sejatinya baik suami ataupun istri, ya, bukanlah manusia yang maksum, bukanlah manusia yang terpelihara, pasti akan tergelincir dalam kesalahan. Ya, pasti ada kekurangan karena semua kita tidak ada yang sempurna. Maka disinilah, ya, baik suami ataupun istri diperintahkan untuk at-taghaful 'anis zallat, mudah untuk memaafkan pasangannya. Ya, jangan sampai kemudian kesalahannya yang 1, 2 itu terus diingat, nah, sehingga melupakan atas kebaikan-kebaikan yang sudah sekian lama diberikan kepada dirinya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun
ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka idfa' billati hiya ahsan. Balaslah ya keburukan itu dengan yang lebih baik, dengan cara yang baik. Sehingga dengan melakukan hal seperti itu, seseorang yang awalnya ada permusuhan dengan engkau justru akan menjadi sahabat yang setia. Ya. Kemudian kata beliau, wa in kanat hadhihi al-ayat nazalat fi sya'nil muslimina jami'an fa inna awla ma yubadiru ila tatbiqihim musawjah. Jadi walaupun ayat tadi sebenarnya memang berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Itu kalau ada orang bersikap buruk kepada kita dianjurkan untuk ya membalasnya dengan cara yang baik. Ya, ini perintah secara umum. Dan tentu kata beliau, yang paling pertama untuk mengamalkan ayat ini adalah pasangan suami istri. Ya, ketika pasangannya berbuat kesalahan, maka semestinya dia cepat untuk memaafkan. Ya, bahkan dia berusaha membalasnya dengan kebaikan. Ya, kalaupun misalnya dibalas dengan keburukan, maka yang setimpal, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tapi Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun barang siapa yang memaafkan dan berislah, berdamai, ya melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, wa kadza falyajtaniba al-ghadab li'annahu mudammirun lil akhlaq. Jadi selain ya suami istri itu bersikap lembut, ya cepat memaafkan pasangannya, juga hendaknya kedua belah pihak menghindari sikap marah. Ya, dikit-dikit marah dan seterusnya. Li'annahu mudammirun lil akhlaq. Karena amarah itu seringkali merusak ya akhlak seseorang. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul alladzi qala lahu awsini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang minta wasiat kepada beliau, la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi mengatakan jangan engkau marah. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat dan kepada kita secara umum dan secara khusus lagi kepada pasangan suami istri. Hendaknya menjadi seorang yang pemaaf dan tidak mudah marah kepada pasangannya. Begitu. Kemudian selanjutnya ya para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kata beliau di sini, wa min husnil isyrah mulaqafatu zawjah yadullu ala dzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yusabiqu Aisyah radhiyallahu anha fi Musa fasabaqatu yawman wa sabaqa fi ba'dil ayyam. Nah, termasuk dari ya sikap yang baik kepada pasangan adalah mulaqafatu zawjah. Itu masing-masing dari kedua ya belah pihak, baik suami atau istri, itu senang bergurau ya bercanda dengan pasangannya, ya, sehingga rumah itu akan terasa akrab, terasa romantis ya dan semacamnya. Jadi kadang sebagian orang ya kalau di luar sana masya Allah dia orangnya senang ya bergurau bercanda dengan kawan-kawannya, giliran di rumah ya sama sekali enggak seperti itu. Dulu ketika kita membahas 40 hadis tentang anak, itu ada hadis kita bacakan tentang seorang sahabat kalau enggak salah ya Amr bin As atau yang lainnya. Istri beliau mengatakan, suamiku kalau di luar itu orangnya masya Allah, orangnya berwibawa, orangnya tegas dan semacamnya.
Tapi kalau sudah di dalam rumah, udah kayak anak-anak. Artinya bercanda ya dengan istrinya, apalagi dengan anak-anaknya, bersenda gurau. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, padahal kita tahu ya, Nabi SAW adalah seorang Nabi yang dimuliakan. Beliau juga bisa kita katakan sebagai raja karena pemimpin. Beliau juga panglima perang. Tapi lihat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadang beliau balapan lari dengan Aisyah. Ya, balap lari sama istri. Ya, kita mungkin sudah puluhan tahun nikah nggak pernah balapan lari sama pasangan kita. Nabi SAW seperti ini. Ya, dalam satu kesempatan Nabi SAW yang memenangkan. Dalam kesempatan yang lain Aisyah yang menang. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga ya Aisyah radhiyallahu taala anha itu sambil menonton orang-orang Habasyah yang sedang main pedang, ya Aisyah menaruh dagu beliau atau kepala beliau di bahunya Nabi SAW sambil Nabi menutupi supaya tidak terlihat. Ya, menunjukkan bagaimana kemesraan. Ya, begitu pula Rasulullah SAW biasa menjadi pendengar setia dari istri-istri beliau. Ya, seperti kisah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya itu menceritakan tentang kisah Ummu Zara dan Abu Zar, itu kisahnya panjang. Nabi SAW mendengar dengan setia terhadap cerita istrinya. Begitu pula sebaliknya seorang istri, ya hendaknya dengan setia menjadi pendengar setia bagi suaminya dan seterusnya. Ya, sehingga subhanallah kalau apa yang telah Rasulullah SAW contohkan ini, ya itu kita amalkan, kita laksanakan dalam rumah tangga kita, maka insya Allah ya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi rumah tangga yang langgeng dan seterusnya. Nah kemudian selanjutnya kata beliau di sini, fala yurakkiz az-zawju ala janibis sayyi. Ya. Jadi setelah beliau mengatakan termasuk dari bentuk sikap yang baik kepada pasangan adalah ya ada canda tawa, ada senda gurau dan seterusnya. Karena sejatinya itu berpahala ya. Jadi jangan dianggap canda tawa, senda gurau suami istri itu suatu yang sia-sia. Bahkan itu kata Nabi SAW berpahala. Dalam sebuah hadis disebutkan ya ada 3 hal yang sia-sia tapi berpahala. Ya, beliau SAW menyebutkan yang pertama adalah olahraga main panahan. Ya, kemudian ulun lupa yang satu, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW mulaqafatuz zauji zaujatahu atau kama qala. Itu candaan ya senda gurau, canda tawa suami dengan istrinya. Ternyata itu bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala. Ya, subhanallah. Sampai seperti itu syariat ini ya menjadikan bagi kita bahwasanya canda tawa suami istri akan bernilai ibadah mendatangkan pahala bagi mereka. Nah, kemudian selanjutnya fala yurakkizu zawju 'alal janibis sayyi wa yunsi al-jawanib al-hasanah fa hadza laysa min khuluqil mu'min. Kata beliau di sini, maka sudah semestinya bagi seorang pasangan baik suami ataupun istri untuk tidak hanya melihat sisi negatif dari pasangannya, lantas kemudian dia melupakan sisi positifnya. Fahadza laisa min khuluqil mu'min. Karena ini sejatinya bukan akhlak seorang mukmin. Wa laisa minal isyrah bil ma'ruf, dan ini bukan termasuk dari ya sikap kebaikan kepada pasangan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya
seorang mukmin itu tidak membenci mukminah. Lebih khusus kita katakan hendaknya seorang suami tidak membenci istrinya, atau seorang istri tidak membenci suaminya, karena sejatinya kalaupun dia tidak senang, kalaupun dia tidak suka dengan 1, 2, 3 dari perangainya, dari akhlaknya, dari sikapnya, maka pastinya dia akan senang dengan sikap-sikapnya yang lainnya, begitu. Ini yang kita pernah sampaikan pekan lalu. Ya. Jadi dalam kita berumah tangga, ya pasti akan ada kekurangan pada pasangan kita. Maka jangan kita itu hanya fokus pada kekurangan. Ya, lantas kemudian lupa dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Ya. Maka ini bukanlah akhlak seorang mukmin. Ya. Adapun kekurangan yang ada, maka itu yang mari kita sama-sama saling perbaiki, saling benahi. Ya. Jadi hendaknya kita lebih memperhatikan bagian atau sisi positif dari pasangan, bukan sisi negatifnya, begitu. Ya. Karena seperti yang kita katakan, bahwasanya kita tidak ada yang sempurna. Kita semua tidak ada yang maksum, pasti akan terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi di sanalah ya kita dituntut untuk saling memaafkan, ya untuk saling berbaik sangka dan seterusnya kepada pasangan kita. Kemudian selanjutnya ya para ummah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Yang ketiga, jadi hak dan kewajiban yang diperuntukkan kepada suami dan istri secara berbarengan. Yang ketiga adalah al-i'faf. Itu masing-masing saling menjaga, ya, menjaga kehormatan. Baik suami hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya. Begitu pula seorang istri juga wajib menjaga kehormatan dirinya. Nah, kata beliau di sini, dhabtud din atau dhabatud dinu al-gharaiza fa amara bi ghaddil basar wa hifdzal farji. Jadi agama ini ya telah memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga kehormatan kita. Fa amara bi ghaddil basar wa hifdzal farji. Maka kemudian kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, begitu pula menjaga kehormatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Ya, ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat orang yang beriman, Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu adalah menjaga kehormatan mereka, adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela atas hal itu. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari cara untuk melampiaskan syahwatnya dengan selain yang tadi, itu dengan pasangannya atau dengan budaknya, dulu di zaman masih ada budak, ya barang siapa yang mencari kepuasan dengan selain itu, fa ulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Maka ayat ini memang sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum kepada siapapun, terlebih kepada pasangan suami istri. Maka masing-masing dari mereka harus menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan masing-masing. Falikullin minaz zawjain al-haq fil i'faf wa istimta' bi sahibihi. Maka masing-masing dari suami dan istri punya hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Karena ini ya diantara konsekuensi dari hubungan pernikahan, ya mereka
diberikan hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Wa 'ala zauja an tastajiba li raghbati zawjiha idza aradaha. Maka oleh karena itu bagi seorang istri untuk selalu berusaha memenuhi keinginan suaminya ketika suaminya itu menginginkannya. Wala tamtani' illa limani'in syar'i, dan jangan dia menghindar, artinya tidak mau ketika diajak oleh suaminya kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i begitu. Karena di antara apa kita katakan di antara hikmah atau bentuk seorang menjaga kehormatannya adalah dengan dia menjaga dirinya dengan melampiaskan syahwatnya itu kepada yang halal begitu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, apabila kalian wahai para lelaki melihat sesuatu di luar sana yang menjadikan kalian tertarik, maka hendaknya kalian pulang, kata Nabi SAW. Datangi istri kalian, karena apa yang ada pada wanita yang kalian lihat di luar sana itu ada pada istri kalian. Artinya ini salah satu cara untuk menjaga kehormatan masing-masing. Itu dengan masing-masing memberikan hak dalam hal ini itu untuk kita bahasakan dalam hal ranjang begitu. Itu salah satu cara untuk menjaga kehormatan masing-masing begitu. Karena betapa banyak orang dikarenakan istrinya enggan untuk memenuhi hasratnya, maka dia pun naudzubillah bermaksiat di luar sana. Begitu pula sebaliknya, ada para wanita karena suaminya tidak memberikan hak batin, nafkah batin kepada dia, maka dia pun mencari di luar sana. Naudzubillah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka disinilah syariat menjadikan hubungan suami istri itu salah satu cara untuk menjaga kehormatan masing-masing begitu. Kemudian kata beliau, wa huwa haqqun yu'jaru alaihi zawjan. Jadi hak untuk saling kita bahasakannya. Jadi hak dalam hal ranjang ini bingung membahasakannya. Yaitu adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala. Jadi jangan dikatakan itu sesuatu yang sia-sia. Itu akan mendatangkan pahala bagi masing-masing keduanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Yang artinya sungguh pada kemaluan kalian itu ada sedekahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Jadi seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami itu kalau melampiaskan syahwat kami kepada istri kami, itu kami akan mendatangkan pahala atau kami akan mendapatkan pahala?" Artinya baik dari suami ataupun istri akan mendapatkan pahala. Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun." Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang dia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah dia akan berdosa? Pasti dia berdosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nah begitu pula jar Nabi SAW, ketika seorang itu melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka itu pun akan mendatangkan pahala bagi mereka. Nah, inilah dia para umat dan akhwat azani Allah wa iyyakunna. Jadi yang ketiga dari hak dan kewajiban yang berbarengan bagi suami dan istri adalah itu masing-masing diwajibkan untuk menjaga kehormatan. Salah satu cara untuk menjaga kehormatan
adalah dengan ya masing-masing memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasangannya, khususnya kaitan dengan ranjang tadi itu. Ya, karena itu pengaruhnya besar sekali juga terhadap kelangsungan hubungan berumah tangga begitu. Nah, kemudian yang keempat, dari hak dan kewajiban yang berbarengan bagi suami dan istri adalah tarbiyatul abna. Ya, itu kedua belah pihak baik suami ataupun istri diperintahkan untuk sama-sama mendidik anak-anak mereka. Al-atfal hum thimaruz zawaj. Jadi anak-anak itu adalah buah hasil dari pernikahan. Wa qad qala Allah jalla wa ala al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Yang artinya bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Wa hadhihi zinah matlubatun syar'an wa mahbubatun qat'an. Jadi perhiasan dunia dalam bentuk anak-anak ini sesuatu yang semua orang mengharapkannya, semua orang menginginkannya. Ya. Bahkan di antara tujuan menikahnya, tujuan pernikahan adalah bagaimana mereka mendapatkan keturunan-keturunan. Walaupun tidak semua mendapatkannya. Nah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada pasangan suami istri anak semuanya lakian gitu. Ya, ada yang inatha, ada yang semuanya binian anaknya. Ada yang campur laki bini. Ya, ada yang laki perempuan anaknya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mandul, tidak punya anak. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwasanya perhiasan termasuk perhiasan dunia adalah ketika seseorang dikaruniai anak. Dan itu harapan dari semua pasangan suami istri tentunya. Kemudian kata beliau di sini, walakinnaha la tatimu illa biddin wa karimil khisali wal akhlaq. Namun ketahuilah bahwasanya perhiasan dunia dalam bentuk anak-anak itu tidak akan sempurna kecuali dengan agama dan akhlak yang mulia. Ya, apa nikmatnya kita punya anak banyak misalnya, tapi semuanya akhlaknya buruk. Ya, semuanya ngelawan kepada orang tuanya, justru akan menjadi beban. Ya, bukan jadi perhiasan dunia lagi, justru jadi beban. Ya. Wa dzalika yutatallabu muawanatu minaz zawjain. Maka oleh karena itu, tarbiyatul abna itu mendidik anak supaya memiliki agama yang bagus, akhlak yang mulia. Itu hendaknya dilakukan oleh masing-masing dari suami dan istri. Mereka saling tolong-menolong, saling bersinergi untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi pendidikan anak itu jangan hanya ditugaskan kepada seorang ibu saja, kemudian si bapaknya lepas tangan, atau sebaliknya diserahkan kepada bapak saja, ibunya lepas tangan, salah. Jadi kedua-duanya harus punya andil dalam pendidikan anak-anak mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, begitu pula seorang wanita, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin.
Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, hadis ini mengisyaratkan kepada kita, ya perintah untuk mendidik anak adalah kewajiban ya suami istri, karena masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing nanti di akhir akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ya orang-orang yang dia pimpin, khususnya anak-anaknya. Ya. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Nah, kita bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, "Man yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi, illa harramallahu alaihi al-jannah." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Artinya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepemimpinan, lantas kemudian dia ghash, ya, dia bersikap curang, culas, artinya tidak memberikan hak kepada orang yang dia pimpin. Ya, baik ini berlaku kepada yang tinggi dari presiden, yang gubernur, bupati, begitu pula pada keluarga. Dia tidak memberikan hak kepada anak-anaknya untuk diberikan pendidikan yang baik. Ya, dan dia mati dalam kondisi seperti itu, illa harramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan bagi dia syurga. Nah, kan bahaya ini. Ya, orang tua yang menelantarkan anaknya, tidak peduli dengan pendidikan anak, padahal itu kewajiban dia. Padahal itu adalah hak anaknya yang wajib dia tunaikan, tapi dia tidak tunaikan. Ya, dia telantarkan anaknya, tidak diperdulikan pendidikannya. Ingat, ya bisa-bisa nanti diharamkan surga bagi dia. Nasallallahu salama wal afiyah. Khususnya di zaman sekarang ini. Ya, betul banyak orang tua yang membebaskan anaknya ya keluar rumah, keluar malam, nggak peduli. Ya, itu berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa qad akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna lil walidain ta'thiran balighan ala abna'ihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang tua itu memiliki pengaruh yang besar atas anak-anak mereka, fi aqaidihim wa adyanihim, baik dalam akidah mereka ataupun dalam agama mereka, fadlan dan akhlaqihim wa tabai'ihim. Terlebih lagi dalam masalah akidah dan tabiat-tabiat ya anak-anak mereka. Jadi orang tua itu memiliki pengaruh yang besar ya terhadap agama, akidah, ya akhlak dan tabiat anaknya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani." Bahwasanya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, suci, ibarat kertas yang putih cemerlang. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Lantas kemudian bapaknya lah yang kadang menjadikan anak itu Nasrani, menjadikan anak itu Yahudi ataupun Majusi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita tentang pengaruh besar orang tua terhadap agama anaknya, terhadap akhlak, terhadap tabiat anaknya. Sehingga oleh karena itu wajib bagi para orang tua untuk betul-betul ya memperhatikan pendidikan anaknya dan berbareng-bareng dalam hal ini untuk mewujudkan ya bisa memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ya mulai dengan kita tentunya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai bapak ataupun ibu. Ya, dengan doa-doa dalam Al-Qur'an banyak. Seperti doanya ya Nabi Ibrahim atau yang lain mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya, atau Nabi Zakaria yang lainnya. Ya Allah, karuniakan aku keturunan dari ya orang-orang soleh, anak-anak yang soleh. Nah, begitu pula doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang istiqamah dalam mendirikan salat. Ya Allah, ya kabulkanlah permohonanku itu. Begitu pula doa yang masyhur,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Allah, hab lana min azwaj, karuniakanlah kepada kami ya keluarga, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan bagi kami. Doa-doa sebenarnya kita perbanyak sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Ya. Selain kemudian kita ada usaha. Ya, kalau kita bisa ngajarin ya masalah akidah, ya silakan kita langsung ajarkan. Atau kalau misalnya kita kurang ilmu dalam hal itu, ya kita masukkan ke sekolah-sekolah yang di sana diajarkan akidah yang benar. Ya, kita di rumah ajarkan apa yang mampu kita ajarkan, ajarkan Al-Fatihah, ajarkan Iqra dan seterusnya. Ya, didik dengan akhlak yang baik, ya sopan santun yang baik. Maka itu adalah ya kewajiban kita sebagai orang tua, baik suami, ya baik sebagai seorang bapak ataupun sebagai seorang ibu. Nah kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh penulis ini, ya kaitan dengan hak dan kewajiban yang berbarengan untuk dilakukan baik oleh suami ataupun istri, adalah al-muhafadzatu ala asrari zaujiyah. Itu hendaknya masing-masing dari suami ataupun istri saling menjaga rahasia pasangannya. Ya, saling menjaga rahasia pasangannya. Yajibu ala az-zawjain hifdzu asraril firash wa adami ifsha'iha. Bahwasanya wajib dari masing-masing, baik itu suami ataupun istri, untuk menjaga rahasia pasangannya, terkhusus yang berkaitan dengan hubungan ranjang. Ya, tidak kemudian diceritakan sana sini. Ya, ataupun tentang hal-hal yang lainnya, tentang kekurangan pasangannya, hendaknya dia tidak ceritakan kepada orang lain. Fa inna dzalika amrun mamqutun syar'an. Ya, karena menceritakan ya khususnya hal yang berkaitan dengan hubungan ranjang itu sesuatu yang dibenci oleh syariat. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang dari hal itu. Faqala, di mana beliau bersabda, la taf'alu, jangan kalian melakukan hal itu menceritakan tentang hubungan ranjang. Fa inna ma dzalika mathalu syaitanin laqiya syaitanan fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Nauzubillah. Jadi Nabi SAW memisalkan, mengumpamakan seorang pasangan yang menceritakan ya tentang hubungan ranjangnya dengan pasangannya itu seperti ya seorang syaitan, seorang ahli maksiat yang bertemu dengan ahli maksiat yang lainnya di jalanan, kemudian dia melakukan hubungan zina di jalanan dan orang-orang melihat dia. Itu perumpamaan orang yang menceritakan hubungan ranjangnya dengan pasangannya kepada orang lain. Nauzubillah. Nah, maka ya syariat sangat melarang dari hal ini. Wa min dzalika aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, begitu pula dari dalil tentang hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya di antara orang yang terburuk, di antara manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara orang yang terburuk di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah seorang suami yang melakukan hubungan dengan istrinya, ya, kemudian dia pun menceritakannya kepada orang lain. Nah, maka para umat dan akhwat sekalian, jadi syariat dengan tegas melarang untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Ya. Qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, wa huwa ma kana min sirri zawja bainahuma fil muba'ala wal madja yakunu min asya' wa yakunu minha mithlu fa hadha min al amanah wa ifsha'u la yakunu illa min unasin dha'ifil muru'ah wal insaniyah wal aql wa hadha min su'il ashrah. Intinya kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim di sini, bahwasanya orang kalau kemudian dia berani atau dengan ringan menceritakan tentang hubungannya ranjang dengan pasangannya,
itu menunjukkan lemahnya agama dan lemahnya akal orang tersebut. Dan ini termasuk sikap buruk ya dalam berkeluarga begitu. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Jadi seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat, bukanlah orang yang buruk ucapannya dan kotor ucapannya. Dan orang yang menceritakan tentang hubungan ranjang pada orang lain itu bagian dari ucapan-ucapan kotor yang semestinya untuk dihindari. Nah, maka para umat dan akhwat, azani Allah wa iyyakunna. Jadi yang kelima ini ya, dari hubungan yang diperuntukkan kepada masing-masing suami dan istri adalah agar mereka saling menjaga rahasia masing-masing. Ya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan ranjang dan rahasia-rahasia yang lainnya secara umum harus dijaga. Ya, begitu pula dengan hal yang berkaitan dengan kekurangan pasangannya. Ya, jangan diceritakan sana sini. Ya, jadi harus saling tutup. Rahasia harus saling tutup kekurangan masing-masing. Karena ada kadang ya pasangan suami istri yang seperti itu, nggak bisa menjaga mulutnya. Ya, suaminya, kekurangan suami diceritakan sana sini, sehingga merusak nama baik suaminya. Ya, begitu pula suaminya kadang menceritakan istrinya ke keluarganya sana sehingga merusak nama baik istrinya. Kalau seperti itu ya cepat atau lambat akan rusak hubungan mereka. Dan betapa banyak hubungan yang rusak gara-gara ini, gara-gara nggak bisa menjaga lisan, gara-gara saling menceritakan kekurangan, aib dan cacat pasangannya, khususnya kepada keluarganya. Ya, khususnya kepada keluarganya. Ya, maka kalau orang lain saja, ya itu kita tidak boleh menceritakan kekurangannya, keburukannya, apalagi pasangan kita. Ya, apalagi pasangan kita. Dan kita tahu betapa besarnya dosa menceritakan kekurangan orang lain. Ya, baik orang di luar secara umum apalagi pasangan kita. Dan itu bagian dari ghibah. Ya, dan ghibah itu kita tahu dosa besar. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, itu seorang yang dahulu di dunia senang menggibah, menggunjing, menceritakan aib, kekurangan, cacat saudaranya, nanti di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kukunya itu panjang dan tajam, dan dengannya dia akan mencabik-cabik wajahnya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka oleh karena itu ya para umat dan akhwat, azani Allah wa iyyakunna, wajib bagi ya masing-masing dari suami ataupun istri untuk menjaga rahasia pasangannya. Nah, ini yang mungkin ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pekan yang akan datang atau 2 pekan yang akan datang, kita akan bahas tentang hak-hak yang diperuntukkan bagi suami. Artinya yang merupakan kewajiban bagi seorang istri untuk ditunaikan kepada suaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.